Dengeran ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bergabung dalam kegiatan rapat virtual bersama dengan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati, yang kita takdimi bersama yang terhormat Kiai Haji Taufik Hasyim, Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Laura Gufron Siroj, Sekretaris BW GB Ansor Jawa Timur, yang sambutannya luar biasa. Yang saya hormati Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan, saya biasanya menyebut sahabat Kak Safik, beserta seluruh pengurus anak cabang GB Ansor di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan, seluruh pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor yang hadir, seluruh pengurus, sekretaris, banar, dan seluruh jajaran, seluruh peserta rapat malam ini yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, saya bahagia, saya senang ikut dalam acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan beberapa keputusan-keputusan yang juga memiliki dampak luar biasa kepada yang pertama kepada Ansor, yang kedua kepada NU, yang ketiga kepada rakyat. Ada adigium yang pernah mengatakan begini, organisasi atau entitas apapun akan selalu hidup jika memiliki manfaat. Ansor dari selama berdiri sampai sekarang masih eksis, masih banyak kadernya, masih berkegiatan, masih membantu rakyat, masih membantu mendampingi ulama, memperjuangkan NKRI, berarti keberadaan Ansor memiliki manfaat. Nah, bahagia saya, syukur saya karena keberadaan Ansor di Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh anak muda dengan semangat yang luar biasa, Kak Safik, dibantu oleh seluruh pengurus yang juga luar biasa, dengan semangat yang juga luar biasa. Tentu tinggal kemudian potensi luar biasa ini dikelola untuk bisa menjadi gerakan yang maslahah, gerakan yang menginspirasi, gerakan yang memberi tauladan dengan sesuai dengan spirit yang mau dibawa dan diperjuangkan oleh Ansor Kabupaten Pamekasan. Itu keseluruhannya tetap berdasarkan Pak ADART yang dimiliki oleh itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan al-haqqu bila nitomin yaulibul batil binitomin, bahwa kebenaran atau kebenaran, kebaikan, kemaslahatan apapun yang tidak terstruktur dengan baik, tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir dengan baik. Ansor sebagai organisasi yang baik, mau memperjuangkan kebaikan, mau membawa NKRI ke semakin jaya, mau melindungi ulama, mau melindungi rakyat, mau mendorong kemakmuran yang berkeadilan. Nah, ini baik. Tinggal kemudian kebaikan ini terorganisir dengan baik untuk kemudian bisa semakin membawa kebaikan-kebaikan. Nah, rapat malam ini untuk rantingisasi luar biasa juga sambutan Ketua Cabang Kak Safri barusan, diantaranya misalnya lindungi ulama, dorong NKRI, berkesejahteraan dan berkemajuan, terus kemudian taat pada pimpinan, terus kemudian memberikan pemahaman baru, memberikan pemahaman nasionalisme yang baik kepada seluruh elemen. Ini menjadi bagian dari cita-cita keinginan baik. Tinggal kemudian keinginan baik ini didorong, struktur secara baik, rapi, dan jelas etape dan tahapan. Jika tahapannya jelas, indikatornya jelas, arahnya jelas, saya kira ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kak Safi ini sebagai Ketua Ansor sedang menjalani kehidupan sejarah untuk membuktikan kepada sejarah bahwa
kepemimpinan beliau ini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya melihat ikhtiarnya juga luar biasa, caranya juga luar biasa. Tinggal kemudian mungkin doanya juga harus lebih. Usahanya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa, dan tantangannya juga luar biasa. Makanya doanya juga harus luar biasa. Seluruh sahabat-sahabatku, ketua cabang, sekretaris wilayah, ketua NU, dan seluruh kader Ansor yang berbahagia. Berikutnya, setelah kita menyusun roadmap perjuangan dan pengabdian Ansor di Kabupaten Pamekasan, yang perlu kemudian diingat oleh kita semuanya adalah kita ini dipertemukan oleh ideologi. Ansor ini ketemu karena ideologi. Baru kemudian setelah ideologinya ketemu, struktur organisasinya sudah ketemu, baru kemudian program-program prioritasnya juga sudah dirancang, sudah luar biasa. Rancangan program yang luar biasa itu menurut saya perlu dievaluasi bulanan, perlu ada rapat internal, mau virtual, mau webinar, mau apa yang bulanan. Sudah sampai di mana kita? Saya ini biasa mengukur, misalnya begini, kita ini mau kemana? Mau ke Surabaya. Start kita dari mana? Dari kantor Ansor. Oke, kalau kita mau menuju kantor wilayah GB Ansor Jawa Timur, dari Kabupaten Pamekasan, kira-kira kalau perjalanan darat itu butuh waktu berapa jam? Kendaraannya apa? Di titik mana saja yang ada macet? Terus kemudian butuh bensin berapa? Sehingga ketika kita sampai di satu tujuan, itu bisa kita ukur. Tahapan dan etapenya bisa sudah kita lalui. Kalau kemudian ada beberapa hal yang di luar prediksi, baru dievaluasi bersama. Sehingga gerakan pemuda Ansor itu ke depan harapan saya bisa melahirkan pemimpin. Ujian sejarah kepemimpinan itu harus diuji oleh, harus dibuktikan dengan membuat beberapa langkah-langkah luar biasa. Bahkan Mas Safi ini selalu membisikkan sesuatu kepada saya. Tidak mungkin deh ada pemimpin hebat tanpa ada usaha yang hebat. Pemimpin hebat itu mesti lahir dari usaha hebat. Usaha luar biasa, cara luar biasa. Dan butuh juga beberapa bangunan mitra strategis yang juga hebat. Orang kalau mau hebat, kumpul dengan orang hebat. Orang kalau mau baik, kumpul deh dengan orang baik, insya Allah kan baik. Orang kalau mau menjadi pengusaha, jangan kumpul dengan atau orang kalau mau sukses, kumpul dengan orang sukses, jangan kumpul dengan orang tidak. Nah, usaha itulah yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa menunjukkan kepada sejarah bahwa di bawah kepemimpinan Kak Safi ini, Ansor menjadi poros utama gerakan pemuda di Kabupaten Pamekasan. Karena ini wilayahnya Pamekasan, maka poros utama gerakan pemuda di Kabupaten Pamekasan ya Ansor. Ya Ansor itu ya PC Ansor bersama seluruh jajaran. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Baru kemudian yang ketiga adalah kita harus menentukan target. Baru kemudian setelah target kita tentukan juga tahapan dan etapa untuk bisa sampai kepada target. Target kita ini sebenarnya apa? Misalnya kita mau memiliki target 2021 seluruh ranting di Kabupaten Pamekasan harus berdiri. Oke. Tahapan menuju 2021 misalnya Agustus 2021 ranting sudah berdiri semua. Tahapan dari bulan September sekarang menuju Agustus 2021 itu kira-kira tahapan apa yang harus kita lakukan. Nah, jangan kemudian kita ini berpikir 2021 akan ada rantingisasi masif di Kabupaten Pamekasan, tapi tahapannya tidak jalan. Akhirnya Kak Safi ini hanya menjadi singa podium saja. Sambutannya luar biasa, tetapi kerja-kerja teknisnya tidak luar biasa. Sambutan dan kerja teknisnya harus luar biasa. Baru itu pemimpin. Nah, ujian sejarah itulah yang kemudian harus dilaksanakan oleh Kak Safi dan seluruh tim. Tim utama pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor, tim utama pengurus PAC untuk kemudian mengadakan kegiatan ranting-ranting atau rantingisasi di seluruh Kabupaten Pamekasan. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, baru kita semuanya akan angkat jempol kepada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan. Itu yang ketiga yang saya sampaikan.
Baru kemudian yang keempat, setelah terbentuk pengurus ranting, itu mau diapain? Setelah terbentuk, wis ideologinya sudah ketemu, struktur organisasinya sudah ketemu, terus mau diapain? Barusan saya menangkap ada kegiatan, misalnya pengajian, terus kemudian ada koloman. Apalagi setelah itu? Ada kegiatan ekonomi yang mau kita dorong. Oke, itu bagus semua. Gagasannya sudah top, mantap. Tinggal kemudian bagaimana gagasan itu menjadi operasional, terlaksana dengan baik. Tentu spiritnya adalah spirit berjuang, spirit mengabdi, spirit menjadi yang terbaik, spirit untuk kemudian membuktikan kepada sejarah bahwa GB Ansor adalah organisasi yang menjadi solusi bagi anak-anak muda. GB Ansor adalah organisasi yang senantiasa memberikan ruang yang atmosfernya bagus untuk anak-anak muda menjadi semakin baik. GB Ansor adalah tempat bagi anak-anak muda untuk menjadi pejuang, mendampingi ulama, memperjuangkan ulama, dan menjadikan NKRI semakin jaya dan dikjaya. Isinya apa? Isinya kita lihat kebutuhan generasi masa depan apa. Kebutuhan generasi masa depan itu tidaknya 3 hal. Yang pertama adalah orang yang memiliki kapasitas, sumber dayanya bagus. Berarti Ansor harus mengisi sumber daya generasi muda Ansor semakin bagus. Caranya bagaimana? Caranya bisa saja seperti moderator ini sudah doktor. Moderator kita ini sudah doktor. Terus kemudian yang lain ini apa saja setelah doktor ngapain? Yang lain yang mau melanjutkan ke yang lain apa? Siap. Nah, hal-hal itulah yang kemudian harus kita lakukan karena knowledge tidak lagi for knowledge. Knowledge for knowledge itu ilmu untuk ilmu itu masa lalu. Sekarang knowledge for change. Sekarang itu ilmu pengetahuan untuk perubahan. Nah, wadahnya sudah ada, rumah utamanya Ansor, terus kemudian isinya dan spiritnya sudah ada. Tinggal kapan kita start nih? Start kita menuju Ansor Kabupaten Pamekasan yang luar biasa ini kapan nih mulai start? Oke, sekarang sudah start. Sudah sampai di mana kita ini? Dengan kerjasama dengan siapa saja kita ini akan bisa rebound, akan kita bangkit kembali menuju Ansor yang luar biasa. Isinya diantaranya adalah generasi yang harus kita siapkan adalah generasi yang memiliki sumber daya bagus. Baru kemudian yang kedua, yang memiliki integritas dan kejujuran bagus. Yang ketiga, memiliki kecepatan kerja. Sudah sumber dayanya bagus, mau berkreasi, mau berinovasi, baru kemudian yang kedua memiliki integritas, yang ketiga memiliki kecepatan kerja. Saya dulu ingat salah satu kabupaten misalnya, saya tidak mau nyebut di Kalimantan, sumber dayanya bagus, sumber daya alamnya bagus, tetapi karena tidak termanage dengan baik, akhirnya sekarang menjadi kabupaten biasa-biasa. Sebaliknya juga di Banyuwangi, kabupaten biasa sekarang menjadi kabupaten luar biasa. Berkat kepemimpinan yang luar biasa, itu bisa menjadi kabupaten yang luar biasa. Nah, Ansor, di seluruh Indonesia ada Ansor. Terus yang menjadi pembeda dari Ansor Kabupaten Pamekasan apa? Yang pertama memiliki ranting yang masif. Yang kedua kegiatannya itu mendorong sumber daya yang bagus, memiliki integritas, dan memiliki lembaga usaha yang bisa mensejahterakan kita. Saya setuju dengan diksi yang disampaikan oleh Kak Safi sebagai ketua Ansor, misalnya Ansor menentukan nasib, bukan mencari nasib. Menentukan nasib, memberikan solusi. Karena menurut saya ini kalimat pendek yang ingin saya sampaikan. Jika kita ini bukan bagian dari penyelesaian persoalan, maka kita persoalan. Jika kita bukan bagian dari penyelesaian persoalan, maka memungkinkan kita ini bagian dari persoalan. Ansor harus menjadi solusi. Ansor harus melakukan beberapa terobosan-terobosan luar biasa. Kartanu oke, kartu Ansor oke. Tetapi setelah punya Kartanu dan kartu Ansor apa? Setelah punya Kartanu dan kartu Ansor apa yang menjadi pembeda dari semua itu? Nah, karenanya ayo bareng-bareng bersama pemerintah, bersama semua stakeholders, dorong struktur Ansor masif yang pertama, sampai ranting-ranting, yang kedua ada isinya. Isinya 3 hal. Sumber daya kader Ansor hebat, terus kemudian inovatif dan kreatif, yang kedua memiliki integritas dan kejujuran,
Yang ketiga, mau cepat bekerja. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh kelompok biasa, tetapi karena kecepatan kerjanya menjadi luar biasa. Sekarang orang untuk menjadi pengusaha hebat itu tidak harus mendirikan hotel, tetapi ada traveloka. Orang sekarang tidak harus beli kendaraan yang banyak untuk bisa menjadi pengusaha transportasi. Ada beberapa startup baru yang menjanjikan. Posisi Ansor di Kabupaten Pamekasan itu dalam konstelasi ini di mana? Itu juga harus kita tentukan bersama-sama. Takut kita ini tidak tahu sedang ada di mana kita. Sedang ada di tengah pertarungan utama apa ada di pinggir kita. Kalau kita hanya ada di pinggir ya maka selamanya kita di pinggir. Makanya orang yang tidak mau naik gunung itu mesti akan selalu ada di lereng, akan ada selalu di pinggiran. Ansor sudah harus mulai bergeser dari model cara lama dengan cara baru. Contoh utama konkret. Bahwa masing-masing zaman itu punya cara berpikir sendiri, punya cara memperlakukan kehidupan sendiri. Kalau di tahun 90-an, ya bisa saja musik yang digandrungi anak muda, ya musik saung jabu, terus kemudian kalau di tahun 70-an Arofik misalnya, terus kemudian di tahun 90-an bandnya Ahmad Dhani, Dewa, dan seterusnya. Anak-anak mudanya penampilannya seperti Lupus. Terus kemudian di tahun 2000 ada Meteor Garden tiba-tiba, terus kemudian orang merasa tidak anak muda kalau tidak direbonding rambutnya. Musiknya milu-milu semuanya. Muncul kelompok musik yang milu, Sheila on Seven, ST12, dan seterusnya. Baru kemudian di tahun 2000 berikutnya, 10 tahun berikutnya muncul tidak merasa anak muda kalau rambutnya tidak muncul ke atas, tidak berdiri ke atas, tidak merasa anak muda. Kalau kemudian kita masih pakai cara Meteor Garden di era ini, di awal tahun 2000, ya mesti kita ditinggalin anak-anak muda. Terima kasih jika kemudian Ansor sebagai organisasi yang mau melakukan inovasi dan mau beradaptasi dengan zaman ini, zaman now, untuk bisa berdaya saing dengan organisasi-organisasi yang, atau bahkan bukan hanya berdaya saing, menjadi mentor bagi organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Jam terbang Kak Safe ini sudah luar biasa, terus kemudian jam terbang yang lain juga luar biasa. Apapun kata orang-orang, yang penting ada di jalan yang benar. Itu akan terus prinsip kebenaran itulah yang harus kemudian dipegang oleh kita semuanya. Selagi benar, jangan takut. Selagi kita benar, kalau takut, maka yang salah akan menang. Dan itu yang oleh orang-orang disebut salah kaprah. Salah tapi dianggap kaprah, menjadi salah kaprah. Nah, yang baik, benar kaprah. Benar yang terus kemudian menjadi kebiasaan dan kaprah di tengah-tengah masyarakat. Kaprah ya maksudnya. Kaprah di tengah-tengah masyarakat kita. Ma bener umat, ma bener rakyat, ma bener keadaan, ini memang perlu tantangan. Bahkan tidak mungkin akan ada pelaut handal tanpa melewati ombak yang besar. Tidak mungkin ada pejuang hebat tanpa melalui beberapa dinamika kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW saja dilempari batu, diancam dibunuh, diludahin oleh orang Quraisy pada zaman itu, tidak pernah mengeluh. Bahkan selalu mendoakan beberapa orang yang nyinyir, menghina, mengancam, dan seterusnya. Pemimpin tangguh harus melewati tahapan dan etape itu, dan setiap etape dan tahapan disyukuri dengan penuh ikhlas, sabar, dan untuk membangun perubahan luar biasa ya harus melalui etape dan tahapan itu. Bayangkan misalnya, Yai Ma'ruf Amin, beberapa media chat suara dianggap ulama su, beberapa ulama-ulama yang lain juga begitu kan. Itu biasa, sabar, tenang, dan kita doakan mudah-mudahan orang yang melakukan hal yang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan dengan mendapatkan hidayah dari Allah, ya tidak akan melakukan itu lagi. Nah,
Kak Safi dan pengurus Ansor di Kabupaten Pamekasan juga ya sering diancam, sering dihina, sering dibully. Dan ya didoakan saja mudah-mudahan orang yang mengancam dan dibully mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah serta mendapatkan kita bimbing untuk menjadi semakin baik, semakin benar dan bisa meletakkan persoalan pada persoalan yang objektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh sahabatku, pengurus cabang, pengurus PAC, pengurus ranting, kader Ansor di Kabupaten Pamekasan yang sangat saya banggakan, ayo kita bergandengan tangan bareng-bareng Cungro Cunglompu, Cancut Taliwondo untuk bisa mendorong bagaimana Ansor terus menciptakan sejarah gemerlang, sejarah baru dengan model kegiatan dan cara baru, dan keseluruhannya mudah-mudahan memiliki manfaat luar biasa kepada para alim, kepada internal kader, kepada NKRI, kepada Indonesia, dan kepada kita semua. Ansor hebat itu pilihan. Ansor jaya itu caranya harus jaya. Ansor itu harus dijaya. Nah itu sambutan ke Taufik Hasim luar biasa, sambutan Kak Safi barusan juga luar biasa, sambutan Raufron juga luar biasa. Nah, saya ini hanya melengkapi dari beberapa sambutan yang lain. Pastikan harus solid, pastikan kita harus menjadi terdepan di gerakan pemuda di gerakan anak muda. Pastikan bahwa kita ini harus melakukan sesuatu yang juga luar biasa. Salam takdim saya kepada Kak Safi dan seluruh jajaran pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan. Salam hormat saya kepada seluruh ketua dan pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan, seluruh pengurus ranting, dan seluruh kader Ansor, rapatkan barisan, pastikan bahwa kita yang menjadi poros utama Gerakan Pemuda di Kabupaten. Pastikan bahwa kita ini akan melakukan sesuatu yang luar biasa, dengan etape-etape yang jelas dan pasti. Dan pastikan juga bahwa setiap hinaan, setiap ancaman apapun, itu adalah obat untuk semakin ikhlas, semakin berjuang, dan tidak patah arang. Semakin baik, malah semakin diberi obat itu semakin baik untuk semakin berjuang lebih maksimal lagi. Tidak ada pelaut handal tanpa ombak besar. Tidak mungkin ada pejuang hebat tanpa melalui dinamika yang ada. Tantangan zaman ini sama halnya dengan yang dialami oleh tantangan zaman-zaman yang sebelumnya. Para ulama pendiri NU dulu tahun abad 19 awal memiliki tantangan yang luar biasa juga. Kita, anak zaman sekarang, memiliki tantangan yang juga hampir sama dengan dinamika yang terjadi masa lalu. Tinggal kemudian kita hadapi tantangan ini dengan senyuman dan kegiatan yang luar biasa. Selamat berjuang, salam hormat saya kepada kita semua, pastikan Ansor yang nomor 1 di kabupaten ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.